Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat datang kembali beribadah di BSI Hong Kong. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh kasih tos kanan kiri saudara, katakan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa buat lawatan Tuhan terjadi atas gereja-gerejanya. Sejak pencurahan Roh Kudus di loteng atas, para rasul dengan berani memberitakan Injil dan berita tentang kerajaan Allah tersebar luas dari Yerusalem ke kota lainnya. Orang mulai berkumpul untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Eklesia, orang-orang yang dipanggil, berkumpul bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas orang percaya yang bersekutu dengan Tuhan dan kemudian menjadi gereja mula-mula yang mulai berkembang hingga ke berbagai tempat. Saat itu, sekalipun alami tantangan, tapi gereja terus bertumbuh. Gereja terus berkembang dengan perginya para misionaris ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Hingga sekarang, gereja begitu berkembang oleh karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, membuat ibadah tidak sekedar sebagai sebuah liturgi, tetapi adanya ibadah yang penuh kuasa kebangkitan dan manifestasi karya Roh Kudus dengan hebat. Mari berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja. Dalam masa pencurahan Roh Kudus ini, semua gereja alami kebangunan rohani. Api cinta mula-mula, kegairahan melakukan amanat agung, dan gereja yang siap menjadi mempelai menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Gereja Tuhan, bangkitlah dan jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan shalom 3 kali untuk gereja Tuhan. 2, 3. Shalom gereja Tuhan, shalom gereja Tuhan, shalom gereja Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang telah membuka setiap gereja-gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu saat ini melawat atas setiap gereja-gereja yang ada ya Bapa. Kuasa kebangkitan, kuasa rohani Tuhan terjadi atas setiap gereja-gereja yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya pencurahan Roh Kudus besar-besaran saat ini Kau curahkan atas setiap gereja-gereja yang ada Tuhan Yesus. Api Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu melingkupi atas setiap gereja-gereja yang ada ya Bapa, sehingga setiap gereja-gereja yang ada Tuhan terus berkobar-kobar Tuhan Yesus untuk melayani akan Engkau Tuhan, membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa yang mungkin saat ini sedang lelah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus penghiburan. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberikan kekuatan Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memberikan penghiburan ya Bapa bagi setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kenaikan-Mu Tuhan Yesus di surga Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus menyiapkan Tuhan Yesus tempat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bagi setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Generasi Tuhan Yesus Remia Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus Kau pakai makin hari makin luar biasa di hadapan Engkau Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, laki-laki dan perempuan Tuhan Yesus akan bernubuat Tuhan. Orang-orang tua-Mu Tuhan Yesus akan mendapat mimpi-mimpi yang daripada Engkau Tuhan. Teruna-terunamu Tuhan Yesus akan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terus Tuhan, terus ya Bapa, penuhi Tuhan Yesus generasi Yeremia ini Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pencurahan Roh Kudus sebesar-besaran saat ini juga Tuhan Kau curahkan atas bangsa kami Indonesia Tuhan, atas bangsa Hong Kong, China dan Macau dan setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan Yesus saat ini terjadi atas bangsa-bangsa ini Tuhan Yesus. Kegerakan Allah terjadi atas bangsa-bangsa ini Tuhan, sehingga kegelapan Tuhan tidak
tidak akan ada lagi atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Namun setiap bangsa-bangsa Tuhan akan Kau penuhi dengan sinar kemuliaan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita percaya siang hari ini kuasa Roh Kudus-Nya melawat setiap kita. Kuasa yang dari tempat maha tinggi memenuhi setiap hati kita yang benar-benar rindu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bawalah setiap puji-pujianmu ke hadapannya. Karena Dia Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar untuk disembah. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu,
Siang hari ini kami tidak mau melewatkan sedetik pun tanpa hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan Yesus. Karena itu yang kami rindukan siang hari ini. Itu yang kami nantikan bahkan sepanjang 1 minggu ini. Kami rindu berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan, face to face dengan Tuhan. Biarlah 2 jam ke depan ini Tuhan, biarlah hati kami terus berfokus hanya kepadamu, memuji-muji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami tidak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku kagum, hormat akan nikmati hadirat Tuhan siang ini. Hormat akan satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau.
siap memuji-muji Allah kita? Tuhan saya mintakan roh kita hari ini. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan tempat ini. Bersama-sama kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Di dalam hadirat ada kesatuan saudara. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga saudara. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Bangsa kanan bahwa Yesus Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan. Semuanya bergandengan tangan saudara. Teng tangan kami semuanya. Dalam hadirat ada kesatuan hati. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Amin. Hari ini Roh Kudus dicurahkan tempat ini saudara. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan semua jiwa-jiwa. Semua jiwa-jiwa kan mengaku siapa Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Sebelum kedatangan Tuhan, Bani Nebat, Bani Kedar semua akan berbondong-bondong kepada Tuhan. Ada kegerakan roh di tempat ini, amin. Ada kegerakan roh di timur, barat, utara, selatan. Sama-sama kita katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur saudara, di timur, di barat, utara,
Kita percaya gerakan Roh Kudus tempat ini saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas setiap kamu. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Siap terima kuasa? Sebelum duduk kasih tangan kiri kanan. Engkau sudah terima kuasa hari ini. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Kita percaya kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, amin. Bahkan Roh Kudusnya sudah melawat saya dan saudara, amin. Biarlah terus Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, datang dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi setiap kami. Kami rindu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, dan disembah untuk selama-lamanya. Datanglah Roh Kudus-Mu, terus penuhi kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
Saat ini Tuhan Yesus ada di surga, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus-Nya buat saya dan saudara, yang menolong, yang menghibur, bahkan yang memberikan kekuatan buat hidup kita. Jangan kita takut ataupun jangan kita bimbang, karena Roh Kudus-Nya yang terus bersama-sama dengan kita, yang menolong setiap kita hingga hari ini. Kasih Tuhan tetap sama, penyertaan Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami terus mengundang Roh Kudus-Mu mengalir atas tempat ini, memenuhi setiap kami Yesus. Terima kasih. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Angkat tanganmu saudara. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Mengalirlah sekarang di tempat ini. Penuhi gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Penuhi umat-Mu. Penuhi kami di tempat ini Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. We need you Holy Spirit Lord. Come and fill. Penuhi kami sekarang Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Syara baralaba ya rabaralaba nalaba. Oh Jesus ya rabaralaba. We need you now. Oh Abba Bapa, hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Hadirat-Mu kami harapkan. Syarabaraladaba ya nalaba kanalaba nalaba nalaba. Oh rabashina rama nalabo ya nalaba. Haleluya.
kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu nyatakan Bapa. Jamah kami, baharui kami, change us Lord. Hanya Engkau yang sanggup ubahkan kami. Hanya Engkau yang sanggup ubahkan kami, Bapa. Yesus Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak sanggup. Sebab itu kami datang ke tempat ini mencari Engkau. Biarlah kami semua mendapatkan Engkau Tuhan. Berjumpa dengan Engkau, encounter with you Lord. Terima kasih Bapa yang memenuhi kami. Engkau yang memenuhi umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau. Urapi kami, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu kebenaran-Mu disampaikan. Dan di dalam firman-Mu kebenaran-Mu dinyatakan. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita umatnya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang sudah melayani dari pagi hari ini, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat mereka saudara yang sudah bangun pagi-pagi, juga yang menyiapkan semua peralatan ini, membawa dari gereja. Mungkin di antara saudara jemaat ada yang belum pernah pergi ya ke sekretariat gereja. Sekali-sekali mampir dong. Ya, tempatnya di Paksarut, 7 Paksarut lantai 3. Naik tangga. Enggak ada liftnya ya saudara ya. Nah, luar biasa teman-teman kita dari pagi hari sudah menurunkan alat dari lantai 3. Tambah lagi tadi gerimis. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Kalau saya melihat tadi saya pagi renungkan ya, duduk di sini saya bilang Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu sangat dahsyat. Cinta sama kita semua, sayang sama kita. Coba diberikannya tempat ibadah sebaik ini diberikan. Anda nyaman duduk pakai aircon, kemudian tempatnya bagus. Ya, saya lihat-lihat ruangan ini kan, coba ya, hotel itu kan mahal ya. Hotel itu mahal loh, dan gak mudah bisnis hotel. Ya, bisnis hotel gak mudah. Ada kenalan saya punya bisnis hotel di Surabaya, ya. Gak mudah bisnis hotel. Biaya maintenance-nya besar, ya, operasionalnya besar. Kamar mandi aja itu biayanya besar. Ya kan, bikin kamar mandi itu kan gak kayak kita bikin rumah kita kamar mandi ya kan. Kamar mandinya banyak ya kan. Terus apalagi ini kayak ini saya lihat, wah ini sebenarnya ornamen-ornamennya bagus juga nih, walaupun sederhana kecil tapi ya kan. Coba kalau pikir-pikir ngapain nih kasih kaca-kaca gini, cermin-cermin ya kan ya. Kenapa nggak biasa aja tapi pakai cermin-cermin, saya bilang gitu ya. Nah, lihat kursi-kursinya nih masih ada yang kosong. Ini tanggung jawab kita loh. Amin. Ini ya bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab pengerja, tapi tanggung jawab kita bersama-sama supaya jiwa-jiwa Tuhan kirimkan. Nah, seringkali kita berdoakan untuk kebutuhan kita, keperluan kita, keluarga kita, ya. Tapi pernah nggak kita mendoakan jiwa-jiwa di luar sana? Nah, saudara kan tadi nyanyi nih, di timur, di barat, utara, dan selatan. Siapa di sini tinggal di timur? Timur Hong Kong. Saya nggak tahu timur Hong Kong itu daerah mana. Hah? Mana yang barat? Esther tinggal di barat. Daerah mana itu?
Western District ya. Selatan, siapa yang selatan? Selatan Hong Kong. Selatannya ini. Saya kan nggak tahu saudara. Saya taunya paling cuma situ wancai situ aja. Ya, saudara nih tanggung jawab kita, amin. Saudara yang tinggal di timur, itu tanggung jawab saudara loh, timur, barat, utara, selatan. Ada yang pernah lihat bola dunia nggak? Globe. Pernah lihat kan? Ya, bulat ya, bola dunia itu. Kemudian ada yang gede, ada yang kecil, tergantung di rumah saudara ukurannya kayak mana gitu. Kalau ada globe, ya kita waktu sekolah kan juga ada tuh, ya peta dunia ya, globe. Tuhan katakan dalam Alkitab, kamu adalah garam dan terang dunia loh, saudara jangan main-main. Kita ini garam dan terang dunia. Saudara kalau misal bayangkan, saudara pegang itu bola dunia, saudara bilang gini, wih, aku nih garam dan terang dunia loh. Karena Yesus Kristus sudah ada di dalam kita. Yesus Kristus adalah terang, amin. Dia masuk ke dalam kita, jadi kita ini jadi terang. From darkness to lightness, dari gelap kepada terang kita dibawa Tuhan. Kemanapun saudara pergi ke timur, saudara terang. Saudara ada di barat, saudara terang. Saudara pergi ke selatan, saudara pergi kemanapun, engkau adalah terang. Engkau membawa terang. Amin. Dan kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan katakan kita ini berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya itu ditebus bukan dengan dolar Hong Kong. Engkau dan saya ditebus bukan dengan emas antam. Jadi berantem gara-gara emas. Anda dan saya itu ditebus bukan dengan barang yang fana. Tapi Anda dan saya ditebus oleh darah Yesus Kristus, darah yang mahal, darah yang tak bercacat noda. Anda kalau pergi ke dokter diperiksa, sakit apa, paling cepat dianalisa kalau diperiksa apanya? Darah, cek darah. Anda dan saya itu ditebus dengan darah Yesus. Jadi saya dan saudara ini adalah berharga, nilainya itu tinggi. Amin. Sandingkan Anda berdiri di sini atau kita berdiri disandingkan dengan robot. Robot itu mahal nggak? Mahal bikin robot. Sekarang zamannya AI, bukannya murah, mahal. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa Anda itu lebih mahal. Orang bikin robot apapun ditaruh di sini, secantik apapun robotnya, saya pasti akan pilih Ibu Linda daripada robot. Secantik apapun ditaruh itu robotnya, nggak akan mau saya merit sama robot. Saya pasti cari orang hidup. Jadi Anda jangan menganggap jadinya diri Anda ini, aku cuma orang biasa, begini, begitu. Oh no, kita ini berharga. Sebab itu Yesus datang ke dunia ini. Karena Anda berharga di mata Tuhan, di mata Yesus. Amin. Jadi jangan sia-siakan diri kita ini, amin. Karena ini berharga di mata Tuhan. Ini orang tebusan di mata Tuhan. Katakan kiri kanannya, don't play-play. Jangan main-main. Don't play-play. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing kepada kita semua, karena kita memperingati Yesus Kristus naik ke surga, dan apa janjinya sebelum dia naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi saya yang sebenarnya bukan ini. Bukan ini. Bukan, ini kemah. Ini rumahnya saya. Tapi saya yang sebenarnya itu adalah yang di dalam. Amin. Saudara yang sebenarnya itu adalah di dalam, bukan ini. Ini kemah, rumah. Dan suatu saat kemah ini juga akan ditinggalkan. Makanya kalau misalnya orang Kristen meninggal,
Itu biasanya kalau udah dikubur gitu, nanti pendetanya akan bilang, debu kembali menjadi debu, menjadi tanah. Roh kembali kepada yang empunya, beristirahatlah dengan damai sejahtera. Makanya dikatakan rest in peace. Jadi kalau kita orang percaya, orang Kristen, kita tuh gak perlu lagi mendoakan jasad. Jasad orang udah meninggal gak perlu doain. Anda melayat, oke Anda melayat, tapi Anda gak perlu doain orang yang udah meninggal. Gak ada di kita seperti itu. Kalau itu kepercayaan orang lain, ya udah itu imannya mereka, kepercayaan mereka. Tapi kita, orang Kristen, gak perlu lagi mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena udah terpisah antara jasad dan rohnya itu sudah kembali. Anda gak perlu lagi memikirkan, apa dia masih di sini ya? Kita lagi melayat nih orang meninggal, oh mungkin dia masih ada di sini, kalau masih di situ, di mana dia masih ada di sini, nggak ada istilahnya, oh dia masih ada di sini, nanti hari ketiga baru dia naik, hari ke-7 baru dia nggak ada lagi, dia masih ada di rumah ini, nggak ada. Namanya di dalam kitab pengkhotbah bilang, terputus udah nggak ada, udah kembali. Itu hanya tinggal jasadnya. Dan kita juga nggak perlu saudara mengatakan bahwa, oh nanti malam dia datang, atau misalnya kita lihat ada orang yang katanya kesurupan roh neneknya. Nggak ada itu, bener tuh neneknya datang loh, bener persis kalau suaranya, persis mirip suaranya. Ya, cara gerak-geraknya dia, cara dia jalan bener-bener seretan-seretan mbahnya gitu. Nggak ada. Setan iblis bisa meniru nggak? Bisa. Setan iblis tahu seperti apa waktu hidup itu orang kayak apa, cara-cara dia, gaya-gaya dia. Ditiru, kita aja nih bohong-bohongin. Kita kira, oh iya bener nenek kita datang. Nggak ada saudara, itu cuma iblis, setan yang nyamar, niru-niru. Orang kayak itu mesti diusir ya dalam nama Yesus, biar dia dilepaskan dari roh jahat yang merasuknya. Nggak ada kita seperti itu. Kalau kita pun datang melayat, yang kita doakan itu adalah keluarga yang ditinggalkan, supaya dikuatkan, dihibur, itu. Dan kita juga nggak perlu saudara Anda datang berziarah ke kuburan, nggak perlu Anda, ma saya datang ma gitu, nggak perlu. Saya ingat dulu ya ketika saya sama istri saya datang berziarah ke kuburan orang tua saya, karena kan mama papa saya itu kuburannya berdekatan gitu, ya sama gitu. Jadi lalu ada keluarga lah, tante lah ya, bilang begini sama saya, ayo dong bilang sama orang tua kamu gitu ya, bilang ma aku datang gitu. Loh, kalau tiba-tiba ada suaranya gimana? Iya nak, katanya gimana? Kan nggak ada itu, ya itu nggak ada. Ya kita datang aja, mau bersihin rumput, ya bersihin. Mau tabur bunga ya tabur bunga, kan nggak perlu kita ngomong habis itu pamit, pergi dulu ya gitu. Nggak perlu. Itu kan cuma tanah. Ngapain ngomong sama tanah? Ya. Kalau mungkin ada juga tradisi mengatakan, oh mesti bawa kue, bawa roti, bawa apa gitu. Terus bilang, aku nggak bawa apa-apa, cuma bawa ini. Emang dimakan sama dia? Yang jaga kuburan yang makan. Kalau mau ngasih berkat, berkatin aja penjaga kuburannya langsung. Saya menyampaikan ini supaya kita jadinya itu bisa membedakan. Ya, ada memang tradisi-tradisi yang bisa kita ikutin, tapi ada tradisi-tradisi yang nggak perlu, karena itu juga nggak ada alkitabiahnya gitu. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu nggak perlu. Kalau Anda berziarah biasa aja, mau tabur bunga, mau foto-foto, udah. Bagaimana Pak, boleh nggak berdoa di kuburan? Ya nggak apa-apa, berdoa di mana saja boleh. Tapi Anda bukan mendoakan orang yang sudah di dalam kubur. Ya kalau mau doa apa? Mau doa kampung ini, mau doa keluarga kita, ya nggak apa-apa. Anda mau berdoa di mana aja nggak apa-apa. Tuhan itu mendengarkan kita dimanapun kita berdoa, amin. Ya Anda di dekat kuburan Anda berdoa nggak masalah. Tapi Anda mendoakan orang yang sudah meninggal, nggak perlu. Doakan keluarga nggak apa-apa.
pada saat itu pernah kami waktu berziarah, lalu kita doain. Oh ya udah, saya mau doakan keluarga aja ya. Saya bilang keluarga yang masih hidup. Saya bilang bukan keluarga orang yang sudah meninggal. Terus kita mau doain apa orang yang sudah meninggal? Emang doa kita bisa membuat dia bangun gitu, mendoakan dia supaya baik-baik di sana ya gitu kan? Enggak juga. Enggak ada istilah kita tuh ngirim doa, itu enggak ada. Ngirim doa buat mereka yang sudah meninggal, enggak ada. Saudara, enggak ada. Anda berdoalah buat diri Anda, berdoalah buat keluarga Anda masih hidup. Itu yang perlu didoakan. Amin. Ya, supaya kita sekarang ngerti ya. Baik, dikatakan di sini roh di dalam bahasa Ibrani itu nafas, angin, ruah. Ketika Adam diciptakan pada saat dia masih dibentuk, itu belum hidup. Tapi begitu Tuhan menghembuskan nafas, ruah itu, roh itu, maka Adam hidup. Setiap saudara dan saya itu diberikan nafas. Artinya diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan dia yang berkuasa untuk menghentikan hidup seseorang. Dia yang berkuasa. Roh itu tidak bisa dilihat. Seperti kita ini dengan angin yang ada di udara yang ada di ruangan ini gak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan ada kesejukan. Karena angin yang keluar dari celah-celah aircon ini. Kita baca Yohanes 4 ayat 24. Apa dikatakan di situ? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita udah ditebus, kita udah dibenarkan. Sehingga kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kemudian Yohanes 1 ayat 18 dikatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun dapat melihat dia karena dia Maha Kudus. Disebut Roh Kudus karena kudus. Berarti ada roh yang enggak kudus. Tapi ini Roh Kudus, dia adalah Allah, pribadi Allah sendiri. Seperti saya katakan tadi, pribadi saya yang sebenarnya adalah di dalam ini. Nah, Roh Kudus, roh Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia, dia menjadi manusia. Yang kita sebut Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan Bapa, menyatakan Allah yang adalah roh. Kalau misalnya manusia ingin mengenal Bapa, seperti apa Bapa itu? Lihatlah Yesus. Sebab ketika kita melihat Yesus, sama seperti kita melihat Bapa. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, suatu kali salah satu murid Yesus yang bernama Filipus itu bertanya kepada Yesus. Dia tanya apa? Kata Filipus kepadanya sama-sama, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Anda ingin mengenal Bapa, Anda baca kitab Injil. Di situ Anda menemukan pelayanan Yesus selama dia ada di dunia ini. Waktu Anda membaca kehidupan Yesus di dalam Injil, Anda menemukan Bapa. Anda akan melihat seperti apa Bapa itu. Oh, dia penuh kasih. Oh, dia penuh kuasa. Oh, dia peduli. Oh, dia sangat-sangat sayang kepada anak-anak kecil. Itu Bapa, karena dia datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Representatif kira-kira begitu. Dia menyatakan Bapa. Yesus datang tuh tidak menyatakan Bapa. Jadi dia adalah Roh Kudus. Dia adalah firman itu sendiri. Dan dia adalah Bapa itu sendiri juga. Dan dia menjadi manusia. Dalam seketika kelihatannya seperti rendah. Kenapa? Karena dia datang ke dunia ini menjadi hamba.
Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka seketika kan kayaknya kelihatan rendah kan. Orang mungkin berpikir, loh kok Tuhannya jadi hamba? Ya, dia datang ke dunia ini menjadi hamba untuk melayani jiwa-jiwa. Sebab itu dia menjadi teladan bagi kita orang percaya, amin. Kalau dia datang menjadi teladan untuk melayani, maka kita sebagai followers, pengikutnya, kita pun juga demikian. Kita datang atau kita ada di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, untuk melayani itu, maka kita diperlengkapi, empower. Diperlengkapi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Seorang Indonesia misalnya menjadi utusan dari Indonesia untuk ke Hong Kong. Di kedutaan, di konsulat. Harus dikasih fasilitas enggak? Harus dong. Karena dia representatif Indonesia. Waktu saya bertanya ya, waktu saya masih ada di Singapura kan, ih bagus sekali ya KBRI di Singapura ini, KBRI Indonesia gitu ya. Di Singapura, gede, bagus sekali, wah. Ini kan waktu kita masuk, pagar masuk, kita sedang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya kita di Singapura, tapi kita sedang ada di Indonesia, karena kan ini Indonesia ceritanya. Di dalam itu kita udah ceritanya kita ada di Indonesia. Tapi waktu saya tanya, kenapa kok bisa sampai sebagus ini ya, enak sekali, wah keren banget. Itu menunjukkan identitas bangsa. Gitu. Anda dan saya itu adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Anda dan saya ini loh, perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Karena kita sudah menerima Yesus, sudah menjadi umat percaya, kita menjadi warga kerajaan surga. Walaupun kita memang masih ada di dunia ini, betul, sama dengan orang dunia, dia pakai jeans, saya juga pakai jeans, sama, tapi beda di dalamnya. Dalamnya beda. Anda lihat orang di luar seperti sama kayak Anda, betul nggak? Sama-sama rambutnya dicat juga pirang-pirang gitu. Iya kan? Tapi di dalamnya beda. Karakter Anda beda. Anda punya pemikiran itu beda, nggak sama dengan mereka. Tapi kalau kita sama kayak mereka, oh, berarti Anda belum ada di dalam kerajaan Allah. Kalau sama dengan mereka, apa bedanya? Dengan orang dunia ininya, karakternya, sifatnya, apanya, nggak ada bedanya. Mungkin secara pendapatan kita beda. Beda-beda. Ada orang memang pendapatannya lebih tinggi dari kita, tapi secara ini di dalam dan ini di dalam, kita lebih kaya dari mereka. Banyak orang kaya tapi pelit. Nyumbang gereja aja pelitnya minta ampun. Justru ada orang mungkin yang kelihatan sederhana, tapi kalau nabur untuk pekerjaan Tuhan, oh dia sungguh-sungguh. Mindsetnya masih beda. Dalam hal soal dia melihat tentang kerajaan Tuhan, masih beda. Masih di bawah mungkin gitu. Ke gereja sih dari atas ke bawahnya 1 M. Iya, saya pernah lihat itu. Kalau dilihat dari atas ke bawah itu bisa 1 M nih, dari atas ke bawah. Tapi belum tentu memberinya sama dengan orang yang kelihatannya kantong plastik. Kantong plastik Balenciaga maksudnya. Itu makanya saudaraku, Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya. Kenapa? Supaya berubah. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, itu akan berubah, saudara. Ini kita berubah. Ini kita pun akan berubah. Kesadaran kita di dalam bertuhan itu berubah. Sebab itu Tuhan itu ingin supaya kita orang Kristen itu penuh terus dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Terus every day, terus penuh Roh Kudus.
Kalau enggak kita menjadi orang Kristen yang cuma lewat gitu aja loh saudara. Karena hari-hari terakhir, terutama hari terakhir ini loh. Saya mau masuk nanti ke situ ya. Nih, kita lihat next berikutnya. Dan Roh Kudus itu di atas dari segala makhluk roh. Anda percaya nggak ada makhluk roh? Percaya ya? Ada malaikat yang disebut dengan makhluk roh. Ada kerubim. Ada yang disebut juga bala tentara surga, makhluk roh. Tapi juga ada yang disebut dengan setan-setan. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, itu ada. Disebut dalam Alkitab seperti itu. Tapi mungkin orang dunia nggak tahu menyebutnya apa. Ya sekarang saudara kan sudah dengar beritanya kan. Sekarang yang baru namanya apa? Saya belum hafal. Unidentified anomalous phenomenon. Atau ada juga disebut dengan UFO. Iya kan? Sekarang kan lagi heboh itu. Dibukakan kepada publik. Ada katanya beberapa airport nggak bisa berjalan airport ya karena masih ada seperti benda-benda yang nggak bisa diidentifikasi melayang-layang. Cahaya melayang-layang nggak teridentifikasi. Siapa itu? Siapa mereka? Dari mana itu? Apa ada dari planet lain? Siapa mereka? Kalau kita bilang, nggak ada itu, nggak mungkin, nggak percaya kita atau ini. Tapi buktinya kan ada orang menyaksikan. Ada hal-hal misteri yang kita nggak bisa ketahui. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan itu di atas semuanya. Saya malah bersyukur loh dengan ada berita-berita ini. Saya malah bersyukur. Kenapa? Karena ini jadi ujian buat iman orang Kristen. Oh, misal saudaraku ya, misalnya gitu. Oh benerlah ada tuh, ada makhluk aneh datang ke bumi ini. Bentuknya nggak kayak kita, kayak lain apa, pokoknya lain lah disebut, karena lain disebut alien gitu ya. Karena lain disebut alien. Datang gitu. Terus kita masih percaya Tuhan nggak? Atau malah kita ngikut dia? Si alien ini. Bisa jadi kan? Kan bisa jadi itu terjadi. Manusia jadi berteman sama makhluk asing gitu. Terus si makhluk asingnya bisa mempengaruhi pikiran manusia. Bahkan juga mungkin orang Kristen misalnya, jadinya meninggalkan iman kan, bisa jadi misalnya. Jadi nggak percaya Tuhan. Tapi saya jadi bersyukur. Saya bilang Tuhan, saya jadi bersyukur loh kalau dengan ada berita-berita ini. Dengan ada berita-berita saya bersyukur. Jadi iman kita itu diuji. Walaupun sekarang zaman sudah canggih dan sebagainya, tiba-tiba ada benda-benda asing ini muncul di bumi, aku bersyukur. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa benar ada yang namanya makhluk-makhluk lain itu betul ada. Tapi Tuhan di atas semuanya. Tuhan di atas semuanya. Dan saya nggak akan berpaling dari Tuhan. Saya nggak akan berpaling. Kenapa? Karena saya sudah mengalamin. Makanya saudara kita kalau jadi orang Kristen ya, udah ngalamin yang namanya kuasa Tuhan itu, nggak akan mau tergeser apapun. Nggak akan mau tergeser. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen nggak pernah ngalamin kuasa Tuhan itu. Saya pernah ngalamin. Saya pernah, bukan yang bagaimana doa saya bukan sampai getar-getar bagaimana, enggak. Tapi saya bersama dengan 2 orang tua yang anaknya terbaring, dibawa naik pesawat ke Singapura karena otaknya virusnya sudah bagaimana gitu ya. Tapi kami doa bersama-sama, si papanya tersungkur di situ memohon pada Tuhan. Mujizat terjadi, anaknya besok pulang ke Jakarta. Itu makanya di situ kalau kita udah ngeliat kuasa Tuhan ya, mau ada apa, mau gimana pun gak akan mau. Karena aku udah ngeliat kuasa Tuhan. Dan saya udah ngalamin kuasa Tuhan, jadi gak akan.
Mau pengaruh apapun, mau berita apapun, mau bagaimanapun, boleh aja terjadi. Silakan aja. Mau UFO datang, mau UAP datang, mau apa, silakan aja. Tapi aku gak akan berpaling imanku kepada Tuhan Yesus. Karena saya sudah melihat sendiri kuasa Tuhan dan ngalamin kuasa Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu, dia adalah roh yang tidak terbatas. Makanya kita lihat malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak. Ya setan-setan juga banyak. Dalam satu orang aja bisa masuk berapa itu? 2000 legion ya. Setan-setan banyak, malaikat-malaikat juga banyak. Karena mereka terbatas. Tuhan nggak banyak, Tuhan satu. Tuhan Esa, tapi dia tidak terbatas, rohnya tidak terbatas. Saya dan saudara sebenarnya adalah makhluk roh. Cuma pakai tempatnya ini. Coba kalau saudara nggak punya tempat. Bayangkan. Bukan, terbatas juga. Tapi datang duduk, tapi nggak ada badannya coba. Gimana? Atau saya khotbah, shalom saudara, tapi nggak ada badannya. Lari mungkin saudara. Saya bilang, jangan lari, saya di sini. Tapi saya harus pakai tempat. Saudara juga begitu, harus pakai tempat, ya kan? Kalau nggak ada tempat, saudara orang takutin, saudara orang kan takut. Kenapa ada suara di sebelah tapi nggak ada orangnya, nggak ada badannya? Jadi saudara dan saya adalah makhluk roh juga, tapi kita juga terbatas. Tapi Tuhan dia adalah roh, dia tidak terbatas. Amin. Dia menciptakan, dia memberikan kehidupan. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya di zaman ini, di zaman perjanjian baru ini. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya? Ini kata Yesus, alasannya kenapa Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus tahu kalau dia terangkat ke surga, ini murid-muridnya pasti akan ketakutan dan kocar-kacir. Tapi Yesus katakan, tenang, aku gak akan biarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus. Di dalam keadaannya sebagai manusia ya, jangan bingung ya. Dalam keadaan sebagai manusia yang sudah bangkit, dia bilang, aku minta kepada Bapa. Artinya dia sendiri yang akan memberikan penolong. Dia tahu orang Kristen itu perlu penolong. Apalagi kita selama hidup di dunia ini, kalau nggak ada yang menolong kita bagaimana? Apalagi di tengah berita-berita yang sekarang ini marak di dunia. Kalau nggak ditolong sama Roh Kudus, apa iman kita masih tetap kuat? Ada banyak hal ke depan ini saudara ya, saya mau kasih tahu, ke depan ini ada banyak hal yang bisa menggerus dan menggeser iman orang Kristen. Ada banyak. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ada banyak saudara yang akan menggeser loh. Dan ini sangat cepat sekali. Sekarang 2026. Cepat sekali hal-hal yang baru-baru itu kan cepat sekali datang. Siapa nyangka dulu ada AI-an? Siapa nyangka? Kok bisa ada? Lama-lama saudara, itu akan menggeser orang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya minta kepada kita semua itu, minta Roh Kudus. Selalu minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya Roh Kudus. Dalam hitungan detik, Anda bisa menerima berita apa saja di handphone Anda. Betul? Semua sekarang ada di genggaman saudara loh. Uang saudara ada di handphone. Semua sekarang ada di situ. Lama-lama iman Anda di handphone. Karena nggak ada handphone, Anda pusing, bingung. Di gereja aja coba kalau nggak ada handphone. Suatu kali saya pernah pelayanan ke Jepang ya saudara ya.
Saya salut loh sama gereja itu. Semua serba disiplin ya. Gerejanya itu saudaraku. Selama khotbah jemaatnya nggak ada yang pegang handphone. Tidak ada yang pegang handphone. Saya berdiri, bener-bener saya salut sama mereka. Matanya semua ke depan sini. Heran saya melihatnya. Di situ saya melihat, oh orang ini sangat-sangat menghargai waktu. Mereka berpikir gini, kalau aku ke sini, aku tidak menggunakan waktu aku, lebih baik aku keluar. Jadi waktunya di sini dia adalah waktu untuk nggak mau terlewat seberapa menit sedetik pun gitu ya. Saya juga ingat dulu waktu saya sekolah, ada guru. Guru saya ini kalau ngajar, dia nggak mau tahu dengan muridnya. Bukan nggak mau tahu gimana, maksud itu nggak mau tahu, dia nggak mau tahu di sana ngapain. Dia penting ngajarnya terus. Ngomong aja ngajar terus. Orang di situ ngobrol, orang situ apa, dia nggak mau tahu. Cuma kalau kita terlewat, habis sudah. Karena dia nggak bakal mau ngulang. Nggak mau ngulang. Nggak ada istilahnya tolong ulang lagi pak, saya nggak ada ngulang. Nggak ada sistem begitu dia. Kenapa saya bicara ini saudara? Karena waktu itu cepat sekali. Dan segala sesuatu itu cepat sekali berubahnya. Cepat sekali berubahnya. Dan karena cepatnya kita nggak semua bisa ngikut. Dan kalau kita nggak ngikut, kita juga bisa lewat. Sebab itu saudaraku kita perlu Roh Kudus. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Apakah ke depan nanti bagaimana nasib anak-anak, masih bisa sekolah enggak, masih bisa bekerja enggak, apakah masih ada perusahaan-perusahaan, atau perusahaan-perusahaan banyak tutup, penjualan menurun, iya kan? Mau bagaimana lagi? Nanam singkong, dicuri orang singkongnya.